Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa di dalam hidup kita hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Dan harapan satu-satunya hanya Dia Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama-sama pujian ini, kekuatanku hanya Kau Tuhan. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang mengguncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuat ku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama mari kita pujikan ini. Haleluya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang mengguncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan, sungguh tak kuat ku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan. Saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku, haleluya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang mengguncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu
lagi katakan bersama-sama. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Mari sembah-sembah Dia. Haleluya. Hanya Engkau yang membuat kami tetap bertahan di dalam-Mu Tuhan. Karena kekuatan janji-Mu yang dapat memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Ya la 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 mana wala wala la 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 la. Oh la 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 la. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau yang membuat kami tetap bertahan di dalam Engkau. Karena kekuatan janji-Mu itulah Tuhan yang dapat memulihkan hidup kami. Kekuatan janji-Mu itulah yang menopang hidup kami. Kekuatan janji-Mu itulah Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuliakan Engkau. Mari Engkau beracara bersama dengan kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua akan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdiri saudara. Katakan pujian ini. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Katakan. Segala kuasa di tangannya. Haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama.
yang ajaib. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Kita katakan firman-Mu terangi jalanku. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Amin. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Silakan duduk saya. Di dalam namanya ada pengharapan, ada kuasa-Nya kemenangan untuk kita semua. Karena hidup saudara dan saya adalah berharga bagi Allah. Bahkan bulu yang terkulai sekalipun tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang telah pudar sekalipun tidak pernah dipadamkannya. Tetapi Tuhan selalu memberikan terang untuk kita. Haleluya. Bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan
Dia ciptakan kos turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Amin. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kos turut gambarnya. Amin, haleluya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Kau Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaannya. Bulu yang, mari bersama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaannya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaannya. Mari semua-semuanya. Haleluya. 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 Engkau yang memberikan terang bagi
Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa untuk kami. Karena hidup kami berharga di hadapan-Mu. Karena Engkau tidak pernah mematahkan semangat kami, tetapi Engkau memberikan kekuatan yang baru. Bahkan sumbu yang telah pudar sekalipun, Engkau yang akan membuat terang kembali. Engkau yang akan menyalakan kembali terang-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menerangi dunia ini juga. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang menjadikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa yang ingin merampas bagian daripada firman-Mu dalam nama Yesus kami patahkan. Biar kuasa Roh Tuhan sendiri yang menguasai ruangan ini, hati kami bahkan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Nya kita ada hari ini. Kalau kita bisa memuji menyembah Tuhan, ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Dan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yaitu tema untuk minggu ini yaitu agar menang atas depresi. Ya. Jadi agar menang atas depresi. Jadi kehidupan ini kita lihat semakin hari tekanan semakin tekanan ya. Jadi kehidupan tekanan dalam keluarga, dalam ekonomi, ya, juga dalam kesehatan. Membuat semua menekan kehidupan saudara dan saya. Ada yang frustasi, ada yang stres, dan sampai menjurus kepada depresi, ya, putus asa, hilang harapan dengan Tuhan. Dan ini yang dicuri oleh iblis untuk menghilangkan damai sejahtera, sehingga mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya. Untuk apa? Supaya ending akhir hidup kita, apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Ya. Apapun yang terjadi, ya. Karena semuanya segala sesuatu harus terjadi di dunia ini. Nggak ada yang namanya nggak ada masalah. Apapun nggak ada, ya pasti ada. Ya. Karena itu kita harus menyadari hidup ini, ya. Kalau kita bersyukur seperti saya kemarin, ya, waktu saya kemarin mesong di Serono, ya, orang ini orang kaya, ya, tapi karena suaminya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, dan sekarang dia baru meninggal tadi, ya. Dia barusan meninggal dan anaknya bilang bahwa mama itu setelah ditinggal papa hilang harapan, gairahnya itu hilang, semangatnya nggak ada. Alias stres, depresi, jadi kurang semangat lagi. Pada waktu dia, ya, kalau kita masih ya, mungkin karena pada waktu itu dia bisa kemana-mana bersama suami istri. Tetapi pada waktu dia ditinggal, kehilangan suaminya, mulai gairahnya hilang, semangatnya hilang. Itu yang dia sampaikan anak itu kepada saya. Jadi seseorang suatu saat akan kehilangan gairah, semangat. Mungkin hari-hari ini ya kemungkinan pemasukan kita dulunya segini, sekarang hari-hari hanya cuma segini. Itu banyak dialami orang-orang hari-hari. Jadi tekanan kehidupan. Karena itu untuk mengatasi tekanan ini supaya jangan berlarut-larut, sehingga hilang harapan. Iblis bekerja di sana untuk menawarkan hati kita sehingga Anda tidak percaya sama Tuhan bahwa Yesus itu hidup. Ya. Itu pekerjaan yang jahat. Karena itu jangan biarkan kalau Anda mengalami kelemahan-kelemahan di dalam mental, hati merasa nggak enak terus, merasa gelisah, tawar hati, takut, Anda jangan biarkan. Ya. Jadi
saya melihat bagaimana seorang yang bernama Daud, ya. Kita lihat coba Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5. Kita lihat Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5, kita baca firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. 1. Untuk pemimpin biduan yang menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang yang menginjak-injak aku sepanjang hari memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Kita lihat Daud itu siapa? Dia itu seorang pahlawan yang mengalahkan Goliat, ya kan? Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia adalah menantu raja, ya. Jadi dia dapat segala-galanya pada waktu dia mengalahkan Goliat. Secara lahiriah dia berkecukupan. Tetapi dari sisi lain, Daud mengutarakan isi hatinya di hadapan Tuhan pada waktu dia mengalami tekanan kehidupan. Kita sadar bahwa selama hidup di dunia kita tidak lepas namanya tekanan kehidupan. Tetapi bagaimana cara mengatasi tekanan kehidupan itu supaya kita bisa menyelesaikan ini? Dan Daud ajarkan itu kepada kita hari ini. Amin. Kita belajar Daud itu raja, pahlawan. Ya, pada waktu dia mengalahkan Goliat, orang-orang Yerusalem mulai mengatakan gini, kalau Saul hanya beribu-ribu mengalahkan musuh, tapi Daud mengalahkan belaksa-laksa. Dipuji luar biasa sama orang Israel pada waktu itu. Tapi sepintas kejadian mertuanya timbul iri hati, memusuhi Daud, menyerang Daud, mau mematikan Daud, dan akhirnya Daud lari, dan di sana dia ketemu orang Filistin, Raja Akis. Dia lari ke sana, seperti apa? Orang stres dia, karena takutnya, dia seperti orang gila, ya. Karena apa? Supaya musuh itu tidak tahu bahwa dia itu Daud. Karena dia baru katakan gini, orang raja itu katakan, ini loh orang yang baru mengalahkan Goliat, yang dikatakan oleh orang Israel bahwa dia mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi orang ini kok sekarang gila karena ketakutan. Sampai dia karena mengalami ketakutan itu. Tapi saya melihat bagaimana dalam ketakutan itu untuk menghilangkan depresinya, ya. Yaitu yang pertama saya melihat di sini katakan, satu, untuk menangani depresi, yaitu memohon belas kasihan Allah. Jadi memohon belas kasihan Tuhan. Di sini dikatakan 56 tadi ayat 5, ayat 2 sama dengan 8. Mazmur 56 ayat 2. Di sini katakan Mazmur 56 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Pada waktu orang menyerang Daud larinya kepada Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Kita tahu Allah kita Allah yang mengasihi kita semua.
Amin. Dia buktikan, dia datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib karena mengasihi saudara dan saya. Jadi kita semua pada waktu menghadapi tekanan kehidupan, jangan merasa dihukum. Jangan merasa diri kita dihukum, menghakimi diri sendiri. Jangan, aku ini salah apa, aku seperti ini, keadaanku, aku semakin tidak dihargai orang, ya, keadaanku semakin tertekan menghadapi sesuatu. Tetapi Daud mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Amin. Mencurahkan, minta belas kasihan kepada Tuhan. Jadi kita ingat, Allah kita, Allah yang mengasihi kita semua. Amin. Jadi Allah yang mencintai semuanya, Allah yang tidak membedakan. Karena firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia karuniakan Yesus kepada saudara dan saya. Anda selamat karena perbuatan Allah yang mengasihi saudara, bukan perbuatan saudara. Amin. Karena iman kepada Yesus Anda diselamatkan. Amin. Karena Anda percaya kepada Kristus. Jadi Allah saudara, Allah yang mengasihi. Jadi Anda harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati, memohon belas kasihan. Amin. Mencurahkan isi hatinya. Amin. Jadi curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, jangan siapa-siapa, jangan andalkan kekuatan saudara. Ya. Kalau saya melihat firman Tuhan katakan dia menangis, ya kan? Ayat 8 dikatakan gini. Ini orang pahlawan, ini orang kuat, orang gagah perkasa. Tapi firman Tuhan katakan begini. Sengsaraku, ya, ayat 8, Mazmur 56, ayat 8, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kudaftarkan? Jadi dia menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia tidak melihat siapa kemana kepada siapa, dia hanya mencurahkan kepada Tuhan isi hatinya, keluh kesahnya, air matanya hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi pada waktu menghadapi sesuatu kehidupan ini, realita, datang kepada Tuhan. Amin. Jadi saya mengalami hal ini pada waktu saya mendirikan, ya, saya pada waktu kita mendirikan seleb, kita lihat seleb itu pada waktu zaman dahulu itu hanya beli kertas. Seleb yang sana mati, kita beli suratnya, izinnya, terus kita pindah ke tempat itu. Saya beli waktu itu 12 juta, 995 gitu. 94 apa 95. Saya hanya punya kertas, tapi saya nggak punya modal. Saya hanya harapkan istri saudara dari istri saya bantu saya, tapi saya nggak bisa mengutarakan, sehingga ya semuanya nggak ada sesuatu kegerakan terjadi. Kemudian suatu saat saya ngomong sama istri saya, ini bagaimana? Istri saya hanya ngomong gini, nggak tahu. Saya langsung, waktu itu rumah saya 10-an 10, ya, tangga. Jadi di atas tangga itu tempat pembantu saya. Kemudian saya mencurahkan isi hati saya. Seperti pada waktu istri saya nggak tahu, saya seperti dipukul begitu. Begitu ya. Hati itu seperti remek gitu ya. Kemudian saya mencurahkan isi hati saya. Saya mulai memuji Tuhan. Saya mengutarakan isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus jamah saya. Sehingga saya itu seperti ya, pokoknya seperti anak kecil. Sampai ingus ini keluar semua. Tapi saya hanya mencurahkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ngomong begini, aku bapak anak yatim. Saya pada waktu Tuhan ngomong, aku bapak anak yatim, aku nggak punya papa, papaku meninggal, tapi aku punya papa di surga. Itulah pada waktu itu seketika kekuatan Tuhan mengalir menjadikan semua sehingga hari ini ada. Bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi saya mengalami pada waktu kita mencurahkan sesuatu isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar saudara dan saya. Karena saudara adalah Allah, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Bapa. Amin. Tuhan tidak membedakan. Semuanya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Jadi ingat,
Pada waktu itu terjadi, air mata itu keluar. Amin. Jadi jangan keluarkan isi hatimu, ketidakmampuanmu, ketidaksanggupanmu. Seperti firman Tuhan katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang tidak bernyala-nyala, Tuhan yang menyalakan. Semangat yang kurang menyala, yang kurang berapi, Dia yang menyalakan. Amin. Pada waktu Anda dengan rendah hati, Anda datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya melihat, karena itu seperti Daud, dia datang menangis, meskipun dia seorang yang perkasa, gagah perkasa, dia bisa mengalahkan Goliat, tetapi dia dengan kerendahan hati, dia meremukkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Amin. Mungkin saya nggak tahu apa yang kau hadapi hari ini. Mungkin menghadapi masalah keluarga, masalah kehidupan tentang anak, menghidupi masalah dengan yang lain. Ingat, kau pandang kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi dengan hati yang hancur. Karena firman Tuhan katakan, hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, tidak aku pandang hina. Kalau manusia kita datang menangis, kita dihina. Tapi kalau di hadapan Allah, Allah tidak memandang kita hina di hadapan Dia. Amin. Allah itu menghargai air mata saudara. Karena itu taruh kirbat, taruh doa-doamu dengan keluhanmu di hadapan Tuhan. Amin. Seperti Daud ini. Jadi dia datang kepada Tuhan ke alamat yang benar. Amin. Jangan sampai kepada alamat yang salah. Jangan sampai kepada orang pintar, kepada siapapun juga, hanya kepada Allahmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu yang pertama. Haleluya. Jadi saya melihat yang pertama yang dilakukan Daud, yaitu menghampiri tata kasih karunia. Curahkan isi hatimu, jangan sungkan-sungkan, keluarkan isi hatimu. Air mata boleh datang, gak apa-apa, bukan merasa kuat. Tuhan itu, dia katakan begini, Rasul Paulus katakan begini, dalam kelemahan kuasaku sempurna. Artinya Tuhan itu menghampiri orang yang lemah, bukan menghampiri orang yang kuat. Kalau Anda masih merasa punya apa, punya ini penolongku, kuasa Tuhan tidak bekerja. Pada waktu kuasa Tuhan bekerja, waktu tidak ada apa-apa, tetapi hati ini hanya Tuhan, itu kuasa Tuhan bekerja. Firman Tuhan katakan, dalam kelemahan kuasaku bekerja. Jadi kuasa Tuhan bekerja, bukan orang yang kuat. Amin. Bukan orang yang merasa bisa doa, bisa ini, enggak. Tapi orang yang mencurahkan isi hatinya, itu yang Tuhan mau datang kepada kita. Amin. Jadi bukan masalah doanya mantap, doanya enggak. Tapi orang yang lemah, aku mau menghampiri. Orang yang remuk hatinya, aku mau menghampiri. Kanto firman Tuhan katakan, hai orang yang letih lesu, datanglah kepadaku. Amin. Kalau kita mengalami kelesuan, kurang semangat, datang kepada Tuhan. Amin. Itu alamat yang benar. Amin. Curahkan isi hatimu melalui doa-doamu. Maka itu katakan, aku menghitung, bukankah semuanya telah kudaftarkan? Daftarkan masalahmu kepada Tuhan. Ya. Bukankah semuanya telah kudaftarkan? Air mataku kutaruh dalam kirbatmu. Ya. Tuhan, Raja Daud katakan begitu. Jadi dia katakan, laporkan kepada Tuhan masalahnya, hanya kepada alamat yang benar di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bukan hanya datang, tetapi yang kedua mempercayakan diri kepada Allah. Ya. Jadi Mazmur 56 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan begini. Bukan hanya datang, tetapi 3 dan 4 dikatakan begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Meskipun dalam tekanan dia mengalami kesusahan,
depresi, ya kan? Tapi dia katakan, aku tidak takut karena aku percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada masalah, tapi memandang kepada Yesus Tuhanmu, maka akan timbul kepercayaan itu, akan tumbuh iman. Amin. Tapi kalau engkau melihat masalahmu, maka tekanan itu akan menekan saudara, akan melemahkan iman saudara. Tapi Daud katakan, waktu aku takut, waktu aku stres, waktu aku depresi, waktu aku tidak mampu, aku nggak sanggup, aku lemah, tapi aku memandang Tuhan, aku percaya. Amin. Jadi bangun percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara menghadapi kehidupan ini, kita nggak tahu ke depan seperti apa saudara. Tapi mulai sekarang kau bangun iman mulai hari ini. Kita tidak tahu tekanan-tekanan apa yang akan datang dalam kehidupan saudara. Amin. Mungkin saat ini Anda bisa buger-buger saat ini. Tapi kita tidak tahu nanti berapa hari seperti apa, berapa bulan seperti apa, berapa tahun seperti apa. Tapi ingat, ada Tuhan yang menyertai saudara. Percayakan, bukan hanya sekedar mencurahkan, tapi percayai. Amin. Pada waktu kau melihat Tuhan, timbul iman. Amin. Timbul percaya. Jadi apa? Mulai dia katakan, firman-Nya yang kupuji. Mulai pada waktu Anda susah, mulai baca Alkitab. Amin. Mulai perkatakan firman Tuhan. Perkatakan keras-keras, ya kan? Kalau sudah di kamar sana, baca, katakan keras-keras sambil dengar, ya, dengar, maka iman akan tumbuh, ya. Iman akan tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Tapi kalau kita mendengar tentang keadaan dunia, semakin hari semakin menekan kehidupan saudara dan saya. Amin. Pada waktu Anda stres, depresi, apapun tekanan ini menekan, cepat baca Alkitab, renungkan, percayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Serahkan menurut apa kata Tuhan, jangan kata dirimu, ya. Jadi mungkin kita menghadapi sakit penyakit, mungkin kamu nggak sembuh, mungkin kamu nggak sembuh. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, dengan bilur-bilurku aku sembuh, kamu sembuh. Amin. Jadi perkatakan dengan iman, dengan bilur-bilur Tuhan aku sembuh. Mungkin kita kekurangan, tapi katakan, kalau burung pipit di udara yang tidak menabur dan menuai, dia dipelihara. Aku adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang dikasih. Katakan, aku juga dipelihara Tuhan. Apapun keadaan dunia, saya yakin Tuhan tetap mengasihi kami. Amin. Jadi katakan dengan iman, perkatakan dengan hati yang percaya, mulut. Jangan diam. Ini suara-suara semakin menekan kita. Katakan lawan itu dengan firman Tuhan. Enggak, saya sembuh. Amin. Amin. Enggak, Tuhan mencukupi aku. Amin. Jadi segala sesuatu, kalau ada tekanan-tekanan, perkatakan dengan iman. Jadi waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Artinya percaya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan apa kata Tuhan, bukan apa kata kita, bukan apa kata pikiran kita, tapi serahkan apa kata Tuhan. Amin. Itu orang yang percaya. Jadi orang yang percaya menyerahkan seluruhnya apa kata Tuhan, bukan apa kita. Ya, itu orang percaya. Amin. Jadi serahkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ini, aku klaim ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan mengenapinya. Amin. Haleluya. Jadi itu yang dikatakan. Jadi mulai bangun iman, percaya, ya kan? Roma 10:17 dikatakan begini. Roma 10:17. Roma 10:17 dikatakan iman timbul. Jadi iman timbul dari mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi pada waktu kita mengalami tekanan, jangan dengarkan apa kata yang suara-suara itu, tapi mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai dengar firman Tuhan. Amin. Kalau dia ada sesuatu, mulai baca, perkatakan. Di dalam kamar, baca keras-keras tidak apa-apa, dengar aja. Amin. Ya. Bangkitkan iman saudara. Amin. Ya. Jadi ini pendengaran akan firman Tuhan. Banyak mendengar khotbah-khotbah. Isi pikiran ini dengan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai dikosongi pikiran ini. Nanti kuasa yang jahat itu akan menguasai pikiran, menekan saudara dan saya. Ya. Jadi ingat, bangun iman. Mulai hari ini bangun, mulai baca firman Tuhan. Dan ketiga saya melihat, yaitu memuji Allah senantiasa. Mazmur 56 ayat 5 dikatakan begini. Mazmur 56. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Cari Tuhan, cari belas kasihan Tuhan. Terus kedua, bangun iman, percaya Tuhan, terus mulai memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 5 dikatakan, sepanjang hari. Ya. Mazmur 56 ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacuhkan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Firman-Nya yang kupuji, artinya mulai puji Tuhan. Mulai meninggikan Tuhan. Karena pada waktu Anda lemah, Anda dalam tekanan, Anda bangkitkan iman saudara. Aku tidak seperti ini. Aku akan memuliakan Tuhan Allahku. Bangkitkan dari diri saudara. Amin. Jangan sampai kalah. Amin. Di dalam Anda ada roh Tuhan. Di dalam Anda ada Roh Kudus. Anda tidak sendiri. Pada waktu menghadapi kehidupan, tekanan, depresi, apapun, ingat, bangkitkan iman saudara. Katakan, Allahku yang kupuji, Allahku di dalam Yesus yang kumuliakan. Amin. Bangkitkan iman, bangkitkan percaya dengan memuji Tuhan. Pada waktu kita memuji, firman Tuhan katakan gini, pada waktu kita memuliakan Tuhan, maka Dia bersemayam di atas pujian. Pada waktu kita meninggikan Yesus, maka Roh Kudus hadir memenuhi kita. Ingat, ingat. Jadi waktu menghadapi tekanan, apapun pikiran yang kalut, ingat, tinggikan Tuhan. Jangan tinggikan masalahmu lebih daripada Tuhan. Ingat ya, jangan tinggikan masalahmu daripada Tuhan. Tapi ingat, pada waktu kita menghadapi tekanan kehidupan, tinggikan Tuhan lebih daripada masalah. Ingat, tinggikan Yesus daripada masalah. Jadi muliakan Yesus, tinggikan Dia, karena pada waktu ditinggikan, dipuji, dimuliakan, maka Yesus hadir memenuhi saudara. Amin. Karena itu, kalau datang ke tempat ini, semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai diam. Amin. Dengan hati percaya, mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan, maka Roh Tuhan akan memenuhi kita. Kuasa Tuhan akan memenuhi kita. Itulah kekuatan kita. Amin. Hari-hari ini kita perlu kekuatan Tuhan. Untuk apa? Untuk melewati semua sampai pada waktunya, saatnya selesai. Amin. Jadi tidak selama-lamanya manusia susah. Tidak selama-lamanya. Amin. Ada waktunya. Ya. Jadi ingat, pada waktu perjalanan kehidupan mengalami tekanan, kita butuh kekuatan. Kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Karena itu ingat, siapa kita ini? Kita ini bejana tanah liat. Tapi kekuatannya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah memenuhi kita. Jadi ini bejana, kita ini rentan ya. Kita sadar kita ini manusia yang rentan susah. Rentan ya, seneng susah. Ya kan, betul apa enggak? Kita ini bukan orang yang kuat, sadar.
Karena itu kita perlu hadirat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tinggikan Tuhan. Jadi Anda datang ke tempat ini, jangan sampai tertekan dengan pikiran saudara. Tapi itu kalahkan. Muliakan Tuhan. Amin. Tinggikan Yesus. Pada waktu Yesus ditinggikan, dipuji, maka Roh Kudus itu hadir memenuhi saudara. Itu kekuatan saudara dan saya untuk menghadapi tekanan kehidupan. Amin. Ya, jadi jangan biarkan tekanan itu menguasai saudara, tapi izinkan Yesus yang menguasai saudara dan saya. Amin. Jadi ketiga, yaitu tadi memuji Allah senantiasa. Jadi itu puji. Jadi dan mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita yakin apapun yang terjadi, katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi apapun senang tak senang, muliakan Tuhan. Jangan senang memuliakan Tuhan, susah nggak memuliakan Tuhan, atau susah memuliakan Tuhan, senang lali sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini manusia rentan dengan masalah selama di dunia. Gak ada manusia hebat. Daud ini kurang hebat apa? Dia bisa mengalahkan Goliat, tapi dia juga air mata. Amin. Dia katakan, aku susah. Amin. Jadi itu raja, itu orang kuat. Dia punya segala-galanya, tapi dia katakan air mata di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menyadari. Amin. Tapi firman Tuhan katakan, ucapan syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah. Ingat, kamu mengucap syukur dengan kamu memuji Tuhan. Ingat, apapun yang terjadi, aku tetap memuliakan Tuhan. Kan itu pada waktu orang mati ya, kalau orang dunia ya, kan rasanya seperti orang kesusahan. Tapi anak Tuhan, ada sesuatu keluarganya meninggal, memuji Tuhan. Ya kan? Seperti orang India. Ya kan? Kalau orang India itu, kayak saya lihat film India itu, nggak ngerti itu susah, nggak susah, nyanyi, joget, dan itulah seperti itu anak Tuhan. Jadi pada waktu kesusahan, maka memuji Tuhan, karena sumbernya kekuatannya dari sana. Amin. Kekuatan orang percaya itu roh Tuhan yang memenuhi saudara. Amin. Bukan karena Anda punya apa-apa. Ya. Ya. Ingat, ya. Jadi kekuatannya itu. Jadi apapun yang terjadi, dalam suka dan duka, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima uang, dulu hasilnya segini, satu hari ini kok turun segini, atau mungkin nipis-nipis. Tapi Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Ini semua berkat anugerah-Mu. Aku yang terpenting, aku masih sehat. Amin. Hari-hari ini yang dibutuhkan orang mana? Kalau ketemu orang mana? Sehat. Gak piro. Dulu gak ada. Setelah COVID ini baru ketemu orang satu dengan lain sehat. Gitu ya. Lah dulu, wah usahamu apa? Ya kan? Wah usahaku ini, aku punya ini. Tapi sekarang enggak. Kamu sehat apa enggak? Gitu ya. Betul apa enggak? Rata-rata orang ketemu sehat. Gitu kan? Jadi dikatakan kalau kita ada hari ini, anugerah Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Selagi ada nafas kehidupan, muliakan Tuhan. Amin. Amin. Maka kekuatan Tuhan akan mengalir. Kuasa Allah akan bekerja dalam hidup Anda. Amin. Anda bisa melalui meskipun tekanan ada. Seperti Daud. Amin. Dan yang keempat, ya, yaitu Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 dikatakan begini. Haleluya. Ya, ini firman Tuhan katakan begini, mari kita renungkan firman Tuhan. 1, 2, 3, perkatakan dengan iman. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya, kasihlah sesamamu manusia
Siapa manusia itu? Sebelah kiri kananmu itu manusia. Ini kan nggak ada macan, nggak ada singa, nggak ada kiri kanan muka belakang ini. Itu sesamamu. Seperti mengasihi dirimu. Kalau engkau mengasihi suamimu, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi anakmu, seperti mengasihi dirimu. Suatu saat kau menabur yang baik akan menuai yang baik. Amin. Ya, ingat. Kalau engkau hanya berfokus kepada dirimu, hari-harimu, engkau hanya di dalam kamar, tidak pernah mengasihi orang lain, tidak pernah menjenguk orang lain, tidak pernah menghampiri orang lain, keluar dari kamar. Karena itu depresi akan menekan kita. Amin. Hanya melihat dirimu, melihat keadaanmu, tidak akan selesai depresi itu. Tekanan itu tidak akan selesai. Engkau harus keluar. Kalau kamu bekerja sebagai pelayan, kerjakan itu, pelayanan itu di mana kamu berada. Ketemu orang. Amin. Jangan gak ketemu orang. Kamu pada waktu kamu bekerja, ketemu orang. Layani di mana kamu berada. Ketemu orang. Amin. Jangan sampai pada waktu depresi di dalam kamar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pada waktu di kamar hanya ketemu Tuhan. Tapi setelah ketemu Tuhan, timbul kekuatan, kita keluar, jalani kehidupan, ketemu orang. Amin. Kasih sesamamu di mana kamu berada, seperti mengasihi diri. Kalau engkau hanya fokus mengasihi dirimu, tidak akan selesai masalah itu. Selamanya manusia di dunia pasti ada masalah. Tapi kalau engkau menghampiri orang lain, mengasihi orang lain, melayani orang lain, baik dengan orang lain, seperti mengasihi diri. Amin. Amin. Ya. Jadi di kamar bangun iman, bangun persekutuan dengan Tuhan, baca firman, kuatkan, bangun iman, bangkit, keluar, bekerja. Jangan sampai menyendiri di dalam kamar. Bangkit. Amin. Karena masalahmu kalau kamu di kamar terus tidak akan selesai. Itu akan menekan. Tapi pada waktu kamu melayani di toko yang di toko, di rumah yang ketemu istri, suami, anak, mulai sapa, tegur sapa, amin. Dengan yang lain, dengan penjual, pembeli, kalau bisa dia lemah, kuatkan, teguhkan, amin. Artinya apa? Mulai menghampiri, mengasihi mereka, menguatkan mereka, belajar menguatkan, belajar menasihati orang, amin. Menguatkan orang. Saya yakin setiap orang punya karunia untuk menasihati, untuk apa? Ada, amin. Karena itu orang di dalam Yesus punya satu karunia. Tidak tahu karunia apa yang Tuhan percayakan pada saudara, jalankan, amin. Karena firman Tuhan katakan gini, kalau kita mengasihi orang lain, kalau ada orang lemah, kita doakan, kita kuatkan, ya, itu seperti mengutangi Tuhan. Ya, ingat ya. Jadi Tuhan katakan begini, Amsal itu katakan begini, Amsal 19 ayat 17 katakan begini, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17 dikatakan begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Amin. Lakukan untuk orang lain, berkorban untuk orang lain, seperti diri kita sendiri. Amin. Maka Tuhan katakan, kalau engkau memperhatikan orang lemah, seperti menghutangi Tuhan. Kalau Tuhan hutang, pasti bayar. Jangan khawatir, Tuhan yang balas. Amin. Tapi kalau kau minta dibalas, itu bukan kamu menghutangi Tuhan. Amin. Jangan menuntut balasan. Kalau kita mengasihi sesama, tabur, bisa menasihati, bisa memberi, amin. Kalau dia dalam keadaan susah, memang itu lemah, nggak mampu, kamu datang, amin, menguatkan. Kalau ada, ya.
Ini coba praktek ya, praktek. Kalau orang mengasihi sesama, ya kan saya dilihat sini semua ini tegang ya. Coba rodok rileks ya. Rileksnya begini, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu ya. Coba layani sesamamu, belajar. Ini apa yang kamu dapat? Mulai saya tidak memaksa, tapi saya meminta kerelaan hatinya, yaitu mulai kasih salam kanan kiri, muka belakang, tapi dengan tersenyum. Belakang, muka belakang, sebanyak orang, tapi rela, ikhlas. Coba kamu lakukan. Coba lakukan hari ini. Sungguh-sungguh ikhlas, ya. Jangan terpaksa. Ikhlas mengasihi mereka seperti mengasihi dirimu. Belakang, muka belakang. Coba kamu lakukan karena kamu mengasihi mereka. Ayo coba. Ya, jangan terpaksa. Ini bukan masalah baik dan tidak baik. Kalau kamu ikhlas, apa yang kamu dapat? Coba ya. Kalau begini terus rasanya tegang. Ya. Kalau kamu menghampiri sesamamu manusia, itu apa yang kamu dapat pada waktu kamu salaman? Hatimu sukacita apa enggak? Itu. Yang kamu dapat itu positifnya dapat. Amin. Tapi kalau kau bersungut-sungut sama orang, apa yang kamu dapat? Susah. Apalagi memusuhi orang. Ya. Tidak selesai depresi itu menekan saudara dan saya. Jadi mengasihi sesama seperti dirimu. Ingat, kalau kau mau mengasihi orang lain, berarti ingat aku juga, karena aku mengasihi dirimu. Amin. Jadi bangun iman di kamar. Mau menangis, keluar tangiskan air mata. Jangan sampai kemana-mana. Keluarkan utarakan. Keluar bekerja, temui orang lain, kasih dia seperti mengasihi kita. Amin. Maka kamu akan Tuhan yang mengutangi saudara. Amin. Haleluya. Jadi karena itu ini baru hanya salaman, apalagi setelah itu memberkati, ya kan? Jangan merasa terbeban untuk memberkati orang selama kamu punya. Karena firman Tuhan katakan begini. Ya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Satu, dua, tiga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi semua manusia yang tidak percaya Tuhan atau percaya Tuhan itu ciptaan Allah. Langit dan bumi Dia yang punya. Saudara ada karena Anda dihembusi nafas oleh Dia. Kalau diambil Anda tidak bernapas, Anda nggak mungkin ada di depan. Tapi ini semua karena kehendak Tuhan. Tapi kita ada di tempat ini, kita buat diciptakan dalam Yesus Kristus. Karena imanmu dalam Yesus Kristus, engkau diciptakan lain dengan orang lain. Apa? Tuhan sudah mempersiapkan saudara perbuatan baik. Anda lakukan bukan karena Anda, tetapi ada sesuatu yang mengerjakan. Itulah kasih karunia, kemampuan Tuhan untuk Anda memberkati orang lain. Karena itu tidak ada kemegahan dalam diri kita kalau kita bisa melakukan baik. Kita hanya bisa bersyukur Tuhan, kalau aku bisa melayani orang lain. Amin. Amin. Karena itu dipersiapkan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya karena kita di dalam Yesus. Jadi Anda dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Allah yang mempersiapkan itu, bukan saudara. Karena Anda menerima Yesus. Amin. Jadi tidak ada kemegahan dalam diri kita. Itu semuanya karena kasih karunia. Kalau saya berdiri di sini semuanya karena kasih karunia. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, saya angok-angok aja ngomong, nggak bisa. Saya ini bukan orang ahli bicara. Jadi apa? Semuanya karena Kristus. Jadi dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita ini mau. Anda ini sudah diberi
diberkati karena Anda terima Yesus. Karena itu anugerah, karena itu lakukan karena Kristus. Amin. Bukan lakukan karena kita, tapi lakukan karena Tuhan. Maka Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukan pekerjaan baik. Apa? Melayani sesamamu. Itu menghilangkan depresi. Kalau Anda memikirkan saudara terus setiap hari, gak selesai-selesai, sampai mati tetap saudara. Baru mati dipanggil Tuhan, baru selesai. Ya, ini mikiri ini terus setiap hari, nggak selesai. Ya, bukan berarti kita lepas dari memikirkan kita, enggak. Kalau kita hanya condong kepada kita, enggak selesai. Selama hidup itu terus muter rotasinya. Wis nikmat kurang nikmat, sudah kaya kurang kaya. Betul apa enggak? Kurang terus, enggak selesai. Tapi pada waktu Anda melayani orang lain, Anda menyapa orang lain, Anda memberkati orang lain, Anda pulang dengan sukacita. Amin. Itulah depresi akan turun. Amin. Keluar dari kamar hanya khusus dengan Tuhan. Tetapi setelah dari Tuhan, kamu kalau menghilangkan depresi, keluar dari kamar, temui orang, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dapat yang lemah dikuatkan. Mari bangkit berdiri. Yang miskin semuanya memuji Tuhan. diperkaya. Hanya Yesus yang dipermuliakan. Yang buta pun melihat, semuanya dapat bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah kau jadikan anakmu. Haleluya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. yang Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah kau jadikan anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana. Semuanya memuji Tuhan. Hanya Yesus yang mati bagi saudara, Dia bangkit bagi saudara. Haleluya. Hosana, Hosana. Dia bangkit bagi. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Haleluya. Hosana, Hosana. Dia bangkit bagi. Hosana, Hosana. Oh, haleluya. Yesus mati bagiku. Haleluya. Hosana, Hosana. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit. Dia bangkit bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bersyukur kepada Dia. Dia mati bagi saudara. Dia bangkit bagi saudara. Anda tidak sendiri dalam keadaan apapun juga. Dia menyertai saudara untuk dibawa kepada rencananya Dia. Haleluya. Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda ada nafas, katakan Tuhan terima kasih. Kalau Anda diberkati, terima kasih. Kalau Anda tidak diberkati hari ini, terima kasih. Haleluya. Urala sekira masa. Urala mase. Urala masyankara lamase. Urala malamase. Sembah Yesus, sembah Dia, muliakan Yesus. Urala malam. Oh, syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu kami ada. Karena hadirat-Mu, karena kuasa-Mu kami ada. Ini semua karena kasih kami. Kau mengasihi kami semua. Apapun keadaan kami, Kau Allah yang penuh dengan kasih. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sesuai dengan rencana-Mu. Karena Kau mati untuk dosa kami. Kau bangkit dan hidup. Kau ada di dalam kami, menyertai perjalanan hidup kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Roh Kudus, kuatkan kami, teguhkan kami, tolong kami semua. Apapun keadaan kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kita semua, di dalam nama Yesus. Amin.